A021 dari Universitas Mataram, Prodi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas tentang materi Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan membahas materi Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasannya, Muhammad Yamin dalam sidang BPU PKI mengusulkan agar Balai Agung MA diberi wewenang untuk membanding undang-undang. Supomo tidak setuju karena Undang-Undang Dasar yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu. Tahun 1970-an, Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji undang-undang. Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Ayat 1, MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tuntutan reformasi. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 penghapusan definisi ABRI. Yang kedua, penegakan hukum HAM dan PMKKM. Yang ketiga, otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Selanjutnya, latar belakang perubahan. Yang pertama, kekuasaan tertinggi ditertumpu pada MPR. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar terhadap presiden. Yang ketiga, pasal-pasal yang terlalu luas. Selanjutnya, kewenangan presiden mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan yang terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Dasar yuridis dan tujuan. Dasar yuridisnya yaitu yang pertama pasal 3, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR nomor 9/MPR/1999, yang ketiga TAP MPR nomor 9/MPR/2000, dan yang keempat TAP MPR nomor 10/MPR/2001. Tujuannya yaitu yang pertama tatanan negara, yang kedua kedaulatan rakyat, yang ketiga HAM, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima pemisahan kekuasaan, dan yang keenam eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan yang terakhir hal-hal lain sesuai dengan perkembangan bangsa dan apresiasi bangsa. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen: pembukaan batang tubuh 16 bab, 37 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat peraturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama, pembukaan batang tubuh 21 bab, 73 bab, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 Aturan Peralihan. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Prinsip Kedudukan dan Susunan MK. Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan putusan Presiden. Selanjutnya yaitu wewenang dan fungsi MK. Wewenang MK. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan berakhir yang putusannya bersifat final, yaitu untuk yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran parpol, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Perkembangan wewenang. Pasal 236C Undang-Undang 12/2008 tentang perubahan kedua
Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintah daerah, penanganan sengketa hasil perolehan suara pilkada. Dan fungsi MK yaitu penjaga konstitusi, penafsir konstitusi, penjaga demokrasi, pelindung hak konstitusional warga, dan yang terakhir the protector of the human rights atau pelindung hak asasi manusia. Susunan hakim. Sekian materi tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan selamat pagi.